Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum dan penjelasan pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor yang diampu oleh dosen Bapak Suhardi, ST, M.Eng. Nah, pada video kali ini, praktikum pada modul 1. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dea Rizky Febrina Mas dengan NIM H1051181083083. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada praktikum modul 1. Baiklah, saya akan mempraktekkan program pada modul 1, di mana programnya ada di layar laptop di notepad ini. Nah, pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini adalah tampilan utamanya yaitu Z80 Simulator IDE. Nah, ini merupakan tampilan utamanya. Terus ada assembler ini merupakan toolsnya, yaitu yang ini, assembler. Kemudian munculnya ini. Untuk assembler ini fungsinya untuk menuliskan kode program yang akan kita eksekusi. Nah, kemudian saya juga ada menambahkan tools memory editor, yaitu ini, di mana nanti ketika kita menuliskan perintah untuk memasukkan nilai ke memori, nah tampilnya akan pada memory editor ini. Nah, kemudian saya juga menampilkan di sini ada tools simulation log viewer. Nah, ini merupakan instruksi yang berjalan pada simulasi Z80 ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada programnya. Yang pertama di sini adalah LD A dengan nilai 65 heksadesimal. Kemudian kita akan masukkan yang kedua adalah LD B 77 heksa. Nah, setelah itu saya akan menuliskan dulu haltnya dan n-nya untuk melihat apakah program ini dapat berjalan, dan saya akan menjelaskan dua baris pertama dulu sebelum lanjut. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita harus mengklik tombol assembler ini untuk melihat apakah ada error. Nah, di sini tidak ditemukan error, yaitu number of errors adalah 0. Nah, di mana di sini juga ditampilkan kode-kode yang tadi kita ketik di atasnya. Untuk melanjutkan, sebelum pada program ini sudah saya save terlebih dahulu, sehingga tidak akan ada muncul untuk save programnya. Ini programnya. Namun jika belum di save, maka dia akan muncul tanda atau muncul untuk save file modul satunya. Lanjut, setelah kita assembly untuk melihat errornya itu adalah 0, kita lanjut kepada assembly dan load. Nah, di assembly dan load ini artinya mengirimkan kode ini kepada simulasi yang ada di simulasi utamanya. Kemudian selanjutnya kita akan mensimulasi. Pertama tadi rate-nya saya ubah jadi fast supaya dia cepat. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan kode program ini ke simulasinya, yaitu di simulation, terus start. Nah, di sini sudah terlihat di simulation log viewer-nya, terlihat bahwa kode program pertama berjalan, yaitu LDA 60 heksa, di mana ini merupakan fungsi untuk menambahkan nilai secara langsung atau transfer secara langsung, atau disebut immediate data. Nah, di sini datanya yang tertransfer itu adalah 65 heksa. Nah, maka di sini kita lihat register utamanya, main register, itu
register A 65, terus kode program yang kedua itu kan 77 heksa. Nah, di sini juga sudah masuk nilainya, yaitu register B yaitu 77. Kemudian HALT dan N ini merupakan kode program untuk menghentikan looping pada instruksi-instruksi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada baris ketiga dan keempat dan kelima. LD C A LD D B, kemudian LD E, D. Oke, saya assembler dulu untuk melihat apakah ada error, dan di sini juga tidak terdapat error. Kemudian saya sedikit menjelaskan sebelum masuk ke programnya, yaitu LDC, A ini merupakan fungsi transfer register ke register, di mana register C ini akan mendapatkan nilai dari register A. Kemudian saya lanjut ke langkah berikutnya, yaitu assembler dan load. Oke, operation complete. Lanjut ke setelah itu kita akan mensimulasikan yang sudah ditransfer, data yang sudah ditransfer tadi. Baik, sudah selesai. Oke, baik, saya ulangi tadi, ada sedikit kesalahan. Nah, di sini sudah selesai dia mensimulasikannya, yaitu tadi yang LDA dan B pertama, baris pertama dan kedua itu kan sudah saya jelaskan bahwa dia akan masuk ke dalam register A dan B 65 dan 77. Nah, selanjutnya yang baris ketiga itu kan LDC, A, di mana register C itu akan mendapatkan nilai dari register A. Artinya di sini kan maksudnya itu register ini adalah fungsi untuk mentransfer antar register. Jadi register C itu bisa kita lihat di sini nilainya 65 yang didapat dari register A. Register A itu 65 heksa. Kemudian baris keempat yaitu LDC, LDD, B, di mana LD pada register D itu akan mendapatkan nilai sesuai dengan pada register B yaitu 77 heksa. Dan di sini juga di main register bagian D dapat nilai juga 77 heksa desimal. Kemudian pada baris kelima yaitu LDE dan D yaitu sama seperti fungsinya seperti yang baris ketiga dan keempat, yaitu mendapatkan nilai register dari register yang dituliskan. Nah, di sini kan register E akan mendapatkan nilai dari register D, di mana register D itu nilainya 77, maka E ini akan mendapatkan nilai juga 77 heksadesimal. Baik, saya akan lanjut kepada baris ke-6 dan ke-7, yaitu LD H, 12 heksa, kemudian LD L, 35 heksa. Oke, baik. Langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu assembly untuk melihat apakah ada error, dan tidak ada error, maka kita lanjut untuk mentransfer atau meloadkan datanya ke simulasi utama. Tools, assembly and load, dan operasi complete, total 12. Oke, jadi 12 sudah ditransfer data dari kode ini menuju ke simulasi utama. Selanjutnya kita tinggal simulation, lalu start. Oke, baik. Di sini juga setelah terlihat, kita lanjutkan dari penjelasan saya yang H tadi.
yang dari E maksudnya, dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kode program pada baris ke-6 dan ke-7, di mana ke-6 itu merupakan LDH, 12 hexa, yaitu transfer data immediate ke register. Berarti artinya register H ini berisikan nilai 12 hexa. Oke, di sini sudah benar ya. Dan di register L pada baris ke-7 yaitu HLD L,35H, di mana di register sini juga setelah tercantum register L-nya itu 35 heksadesimal. Baik, saya akan melanjutkan untuk baris ke-8 dan ke-9 LD 1910 heksa, A LD A, 1920 heksa. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, sebaiknya saya baris ke-8 dulu untuk melihat nilainya agar nanti baru saya lanjutkan ke baris ke-9. Baik, selanjutnya kita langsung saja assembly and load. Oke, di sini juga sudah 0 dan sudah kita transfer datanya. Lanjut kita ke simulation start. Oke, baik. Nah, di sini masih sama tampilan dari registernya. Yang berubah di sini adalah memori edit di memorinya. Yaitu kita bisa lihat pada memory editor, di mana baris ke-8 ini yaitu LD 19110H atau 1910 heksa, A merupakan fungsi untuk memindahkan data dari register ke memori. Nah, di sini kan artinya memori 19110 ini didapat dari nilai register A, di mana register A itu nilainya 65 heksa. Nah, kita bisa lihat di memory editor, kita cari 1910. Oke, baik. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nih, 1910 nilainya 65. Oke. Di sini kita langsung lanjut ke program selanjutnya yaitu LDA, 1920. Kita assembly and load. Errornya juga 0 dan sudah ditransfer, kodenya sudah di load ke simulasi utama. Kemudian kita simulation dan start. Oke, baiklah, tadi kan sudah terlihat ya, register A itu awalnya 65, karena programnya berjalan sampai pada baris ke-9 itu registernya A jadi 0. Kenapa? Di sini itu karena pada register 9 itu kan itu merupakan fungsi dari nilai register A itu diperoleh dari memori 1920. Nah, nilai dari memori 1920 ini adalah 0. Maka register A ini nilainya berubah dari 65 tadi. Kalau kita perhatikan, yaitu kan 65, 77, 65, 77, 77, 12, 35, terus balik ke register A jadi 0 lagi. Nah, itu karena kita mengambil dari nilai, program ini mengambil dari nilai memori, yaitu pada memori 1920 ini nilainya 00. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari modul 1 program 1 yang telah saya paparkan. Baiklah, saya akhiri praktikum modul 1 program 1. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan
praktikum pada modul 1 program 2 yang dibuat oleh saya. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan tools assembler dan tools memory editor, dan terakhir yaitu simulation log reverse-nya. Baik, saya akan mengetikkan kode program yang telah saya buat ke assemblernya. Yang pertama, LDA bernilai 62 heksa, kemudian LDB bernilai 14 heksa, kemudian LDC bernilai dari B maksudnya, kemudian LDD itu dari register A, LDE dari register D. Baik, saya menuliskan untuk agar tidak terjadi perulangan. Kemudian kita assembler untuk melihat apakah terdapat error pada kode program yang telah saya buat. Ternyata di sini errornya tidak ada. Baik, saya akan lanjut kepada tools lalu assembly and load untuk mengirimkan kode ini ke simulasi utama. Baik, langsung saja kita simulation lalu start. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan untuk baris pertama dan kedua ini merupakan fungsi register, fungsi transfer data immediate ke register. Artinya mengirimkan nilainya langsung kepada registernya, yaitu yang baris pertama pada register A dengan nilai 62 heksa. Maka di sini pada simulasi utama main registernya pada register A yaitu 62 dan pada register B yaitu bernilai 14 heksa. Sudah sesuai. Kemudian untuk baris ketiga, 4 dan kelima ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu mentransfer data dari register ke register. Nah, di sini pada baris ketiga yaitu LDC, B, yang berarti register C itu diisi oleh nilai register B. Yaitu bisa kita lihat bahwa register C ini akan berisi nilai 14 dari register B. Nah, kemudian untuk yang baris keempat yaitu register D itu mengambil nilai dari register A yang bernilai 62 heksa. Kemudian dengan baris kelima yaitu register E juga sama mengambil nilai dari register D, di mana register D ini bernilai 62 heksa. Baik, saya akan melanjutkan ke kode program yang selanjutnya. LDH, 10 heksa. Kemudian LDL itu juga 10 heksa. Baik, selanjutnya akan di-assembly untuk melihat error. Kemudian kita assembly and load. Kemudian kita simulation. Oke, baik. Nah, di sini pada baris ke-6 dan ke-7 kita bisa lihat di log papernya yaitu LDH, 10 heksa dan LDL juga 10 heksa. Maka pada register utama di sini register H dan L itu berisi nilai 10. Oke, baik. Saya akan melanjutkan kode program yang selanjutnya yaitu LDHL, 64 heksa. Kemudian LDB, HL. Baik, sampai sini saya akan mengassembly terlebih dahulu dan errornya juga 0, tidak terdapat error, maka kita akan assembly and load. Lanjut, setelah itu kita akan mensimulasikan dari baik. Nah, di sini bisa kita lihat pada kode program ke-8 yaitu LDHL, 64H, di mana artinya di sini kita mengambil nilai pada HL, kita mengambil nilai alamat pada HL yaitu 10, 10. Nilainya ini yang 10, 10 bisa kita lihat pada memory editor.
Baik, kita akan mencari nilai memori 10.010. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai register 10-nya itu 60, 1010-nya 64. Nah, selanjutnya yaitu pada baris ke-9 yaitu register B, HL, di mana nilai register B ini akan berubah menjadi 64 karena nilai pada HL itu 64. Sebelumnya nilai register B itu 14. Sudah terlihat bahwa sekarang sudah berubah menjadi 64. Nah, baik, saya akan melanjutkan kode program yang selanjutnya yaitu LDA, 1010 hexa LD. Oke, baik, sampai sini terlebih dahulu. Lalu kita assembly dan load, maksudnya errornya juga 0 dan sudah terload ke simulasi utama. Langsung saja saya start. Oke, baik. Pada baris ke-10 ini kode programnya itu kan LDA, 1010 hexa, di mana ini merupakan fungsi transfer nilai dari dari memori ke register, di mana di memori pada alamat 1010 ini 64 hexa dan akan pada register A ini akan mengambil nilainya. Nah, di sini sudah di simulasi yang main register sudah terlihat bahwa register A itu sudah berubah menjadi 64 heksadesimal. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan kode yang terakhir yaitu LD 1011 hexa, A. Baik, langsung saya assembly dan errornya juga 0, maka saya akan loadnya ke sini. Lalu saya akan mensimulasikannya. Oke, baik. Sudah terlihat bahwa pada baris ke-11 ini merupakan perintah untuk transfer data dari register ke memori, di mana register A ini kan bernilai 64. Di memori sebelumnya itu kan masih 0 ya. Terus dari register akan mentransfer nilainya yaitu 64. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 1011 nilainya 64 heksadesimal. Dan perintah halt dan end ini untuk menghentikan perulangan atau looping yang terjadi pada program-program sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu program kedua yang telah saya buat dan telah saya praktikkan dan saya paparkan penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.